Oke, tanpa berlama-lama, saya persilahkan Pak Hendra untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Hendrawan. Ya, selamat pagi. Boleh di-share presentasinya berarti ya, Mbak Verly ya? Yes, silahkan Mas Putra. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kubik Coaching ya, Coach Fauzi Ramanto, Mbak Sofia, Mbak Rena, Mbak Marlina, Mbak Verly, dan juga teman-teman Kubik Coaching lainnya yang telah mengundang saya tentunya sebagai pembicara di acara hari ini gitu ya. Tentunya merupakan kehormatan nih, saya cukup lama tidak menjadi pembicara dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Tujuannya tentu saya ingin hanya sharing gitu ya, sharing kemudian mungkin experience ataupun pengalaman yang sudah saya alami. Terus terang saya juga boleh dibilang baru bergabung di DBS Indonesia itu sejak Januari 2021 kemarin gitu ya. Oke, boleh lanjut. Tentu untuk pertamanya saya izin untuk sharing tentang DBS, bagian dari promosi juga ini ya, yang dikenal juga sebagai Development Bank of Singapore. Dan tentunya dalam menghadapi era digital digital saat ini, DBS itu dikenal sekarang sebagai Digital Bank of Singapore ya. Jadi dulunya Development Bank, sekarang menjadi Digital Bank of Singapore. Asetnya kita sekitar lebih kurang 646 miliar Singapura dollar, kemudian net profit 4,72 Singapura dollar miliar juga, dan dengan lebih dari 30.000 karyawan di 18 market di seluruh dunia. Juga pengalamannya 53 tahun dari sisi perjalanan pertumbuhannya hingga saat ini, beberapa institusi tentunya telah menobatkan DBS sebagai World Best Bank in the World, Global Bank of the Year, dan juga 25 penghargaan tingkat dunia lainnya. Berikutnya. Oke, perjalanan DBS di Indonesia dimulai dari tahun 1989 dengan awalnya tuh hanya sekitar 91 karyawan. Dan pada tahun 2018 melalui proses akuisisi bisnis retail dan wealth management ANZ di Indonesia, hingga sekarang memiliki karyawan lebih kurang 3.000, beroperasi di 16 kota besar dengan lebih dari 30 kantor cabang. Tentunya kita semua kenal dengan Digibank ya. Kita harapkan banyak teman-teman yang sudah menggunakan Digibank, yaitu aplikasi perbankan digital terintegrasi. Selanjutnya, dan baru-baru ini kita juga meluncurkan kartu kredit digital pertama di Indonesia. Next slide-nya boleh. Ya. Ini kartu kredit digital pertama di Indonesia ya. Jadi suatu produk unggulan dari kami juga. Selanjutnya. Sekilas adalah data demografi DBS di Indonesia yang tentunya menjelaskan tentang fokus kami pada kesamaan gender, fokus kami sebagai organisasi milenial, profil kami sebagai organisasi yang memiliki tenaga kerja yang kompeten dan juga pengaturan kerja fleksibel yang tentunya dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID ini. Next. Ini juga merupakan kebanggaan kami, yaitu pride, yang juga menjadi nilai-nilai atau value dari DBS yang kami singkat ya sebagai pride, yang terdiri dari purpose driven, relationship led, inovatif, decisive, everything fun, dan ini tentunya menjadi DNA bagi setiap karyawan DBS di seluruh Indonesia dan juga di dunia. Next. Dan dengan landasan nilai-nilai tersebut, tentunya keluarga besar DBS ingin menjalankan misinya untuk menjadi kegiatan perbankan itu joyful gitu ya, dengan segala prioritas bisnis untuk mencapai visi menjadi best bank for better world. Nah, ini semua dikemas dengan janji brand kami yang menurut saya ini sangat keren gitu ya. Ini adalah live more dan bank less. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat janji dari brand ini gitu ya. Dan ini menurut saya sangat keren gitu ya, sangat bagus gitu. DBS House ini tentunya dengan mudah dapat dimengerti, khususnya pada saat saya bergabung dengan DBS. DBS House ini dengan cepat menjelaskan hal-hal tersebut. Jadi kita di depan sudah langsung paham
mulai dari nilai-nilai, visi, misi, kemudian prioritas, sampai juga dengan brand promise-nya DBS. Next. Kalau ini sedikit cuplikan dari beberapa penghargaan yang diterima DBS di Indonesia dan global dari institusi-institusi terkemuka di dunia. Nah, ini kita bisa langsung aja, langsung. Next. Nah, sesuai dengan topiknya, saya akan berbagi tentang bagaimana DBS menghadapi future of work. Ya. Tentunya kita paham sekali bahwa pandemi ini membawa perubahan signifikan di seluruh aspek kehidupan. Banyak dari kita tentunya, ya contoh nih sudah kangen sekali pergi ke Bali, ke luar negeri gitu ya. Saya aja sudah hampir 2 tahun ini tidak pernah terbang, gitu. Baik untuk liburan ataupun untuk urusan pekerjaan. Outing sudah tidak pernah. Seminar seperti ini yang langsung bertatap muka, pelatihan, semua sudah dilakukan secara virtual ya sekarang ini. Begitu kita sangat kangen gitu dengan interaksi tatap muka, kita bisa nongkrong, bisa kongko, ngopi, dan lainnya, semuanya sekarang rasanya serba terbatas. Tapi pandemi sebagai disrupsi gitu ya, di sisi lain juga membawa percepatan penggunaan teknologi, serta membawa perubahan perilaku bagaimana kita bekerja. 2 tahun yang lalu mungkin kita nggak pernah kebayang bahwa seminar sebesar ini bisa dilakukan secara virtual gitu. Dan tidak terbayang kita bisa menikmati bekerja dari rumah. Dulunya kita kalau berangkat ke kantor harus bangun lebih pagi, hadapin kemacetan gitu ya. Contoh juga anak saya gitu kalau di sekolah gitu, dulu kita harus bangun setidak-tidaknya ready dari jam 6 pagi untuk bisa mencapai sekolah paling lambat 7.45. Sekarang yang dia lakukan adalah jam 7.30 dia bangun, dia cuci muka, bahkan kadang-kadang tidak mandi, dia pakai seragam, dia sudah bisa ikut sekolah langsung gitu, secara online. Tentunya new normal ini juga harus kita antisipasi ya, sehingga banyak perusahaan yang kemudian beradaptasi untuk menjadikan hal tersebut sebagai future of work. Next. Bisa, ya. Di DBS, dalam menghadapi future of work ini, Bank menyusun strateginya untuk mempersiapkan baik work-nya, workplace, ataupun workforce-nya. Dan dalam rangkumannya, strategi ini dibagi dalam 6 kelompok besaran, yaitu digital tools, kemudian ada, ini kok hilang layarnya. Mohon maaf, nih layar saya hilang. Oke. Digital tools, skills, kemudian rituals, working across space, resources for manager, serta security matters. Nah, untuk digital tools, boleh selanjutnya. Next. Untuk digital tools, tentunya bank harus memastikan bahwa semua perlengkapan dan peralatan, baik itu untuk komunikasi, kolaborasi, kendali akses, serta layanan help desk, serta pengelolaan perangkat. Nah, bank itu setelah berinvestasi di awal-awal pandemi dengan pembelian laptop dan teknologi akses VPN terkini, serta aplikasi yang terintegrasi yang bisa kita lihat di sini ya. Depannya bank juga meluncurkan tunjangan fleksibel ruang kerja di rumah. Jadi ada semacam tunjangan fleksibel yang bisa dimanfaatkan karyawan bisa beli meja kerja, kursi, bekerja di rumah itu bisa. Halo? Ya, Pak Bisa saya Hendra. lanjutin? Ya, sekarang sudah terdengar, tadi agak hilang sebentar, Pak. Oke, tadi sampai mana boleh, Mbak? Nggak, hanya beberapa saat aja, Pak Hendra. Karena sudah berinvestasi untuk VPN dan seterusnya tadi. Oh ya, mungkin saya ulang juga
bahwa bank juga meluncurkan tunjangan fleksibel khusus bagi karyawan ya. Jadi karyawan itu diberikan tunjangan yang bisa beli semacam kursi, meja untuk bisa memastikan perlengkapan bekerja di rumahnya tersedia gitu ya. Bisa next. Next slide. Ya. Dengan mayoritas karyawan bekerja dari rumah, tentunya upaya pengembangan skills yang dulunya dilakukan dengan tatap muka saat ini harus dipastikan dapat secara berkesinambungan dilakukan. Nah, arahan bank adalah untuk memastikan bahwa setiap karyawan dapat bertanggung jawab dalam pengembangan personal growth dan development mereka masing-masing. Bank tentunya menyediakan perangkat serta program khusus untuk hal ini. 3 fokus utama memang tetap sama, yaitu kompetensi teknikal, business acumen, dan juga personal effectiveness atau leadership. Next-nya. Nah, ini yang juga sangat menarik ya, mengenai ritual. Karena dengan adanya pandemi, bekerja jarak jauh, gitu ya, kita pasti dihadapkan pada ritual yang berbeda gitu. Bank telah memikirkan serta memberikan panduan kepada karyawan, khususnya untuk antisipasi proses kerja dari rumah tersebut. Arahan mengenai bagaimana kita memaksimalkan bekerja dari rumah, kemudian mengelola tim, serta tips mengenai virtual meeting itu dikemas dalam satu guideline atau panduan yang cukup baik gitu ya. Contohnya misalnya bagaimana kita harus menggunakan headset, memastikan jaringan, kemudian bagaimana cara kita berinteraksi baik sebagai peserta meeting maupun sebagai pembicara ataupun lainnya. Boleh next slide-nya. Nah, ini adalah salah contoh-contoh bagaimana panduan itu diberikan kepada karyawan gitu ya. Bagaimana kita melakukan meetings, bagaimana kita memastikan VPN, apa menjadi checklist bagi presenter kalau kita menjadi presenter, kemudian apa yang menjadi checklist bagi partisipan jika dalam suatu meeting kita berinteraksi dengan presenter tersebut. Gitu. Ini cukup menarik dan cukup lengkap secara komprehensif dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti oleh karyawan dengan konteks infografis yang cukup menarik. Next. Pengaturan ruang kerja juga tentunya dilakukan dengan seksama ya, dengan memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Nah ini bersama dengan tim corporate real estate, kita ada tim namanya corporate real estate yang melakukan pengaturan dengan seksama dan juga tentunya tetap mempertimbangkan kapasitas ruang kerja serta kesiapan business continuity plan dan juga lokasi. Karena kita juga harus memastikan bahwa pada saat kita mempersiapkan ruang kerja, ada yang namanya BCP itu yang harus kita pastikan bisa berjalan dalam kondisi WFA maupun WFO. Selanjutnya. Manajer juga kita dibekali panduan-panduan serta kiat khusus dalam mengelola tim gitu ya. Bagaimana seorang manajer dapat menunjukkan kepercayaannya gitu ya, terus kemudian memastikan konektivitas dengan timnya, bagaimana, jadi kan ada jarak gitu ya, dulu biasanya kita ke kantor, ketemu dengan tim, kita harus memastikan bahwa konektivitas dengan timnya bisa terjalin dengan baik. Kita juga harus memastikan bagaimana kita memberikan empati, serta bagaimana memastikan anggota tim kita dapat terpenuhi kebutuhannya, khususnya untuk pengaturan kerja jarak jauh ini. Next. Tentunya pengaturan kerja jarak jauh ini juga harus didukung dengan security measures ya, pengukuran keamanan. Khususnya kita harus memastikan kan bahwa aliran data dan informasi kita dapat dijaga dengan baik sesuai dengan kebijakan bank. Jadi bank itu tidak mengencourage kita atau meminta kita untuk menjaga kerahasiaan data, tentunya apalagi kita adalah industri perbankan. Jadi walaupun kita bisa bekerja di rumah gitu ya, tapi kan terkadang ada yang pergi keluar gitu, terus tiba-tiba bekerja di luar, itu kita tidak encourage mereka untuk lakukan itu. Gitu. Dan untuk hal ini juga bank meluncurkan beberapa inisiatif
ya, seperti dynamic watermark. Dynamic watermark ini adalah semacam, kalau di layar saya itu, di layar komputer kantor, ya, umumnya di perangkat kantor, itu akan ada semacam kotak gitu ya, yang seperti permainan Tetris, di mana kalau kita, even kalau kita foto atau kita print screen, itu kotak-kotak itu akan ikut gitu, dan akan menjadi semacam QR code juga, jadi bisa di-trace kalau kiranya informasi itu tersebar kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga ada mengenai pengaturan akses proxy network serta mekanisme sign on yang diatur verifikasi keamanannya dengan lebih baik. Next. Untuk HR, kami juga mengusung proses digitalisasi tentunya ya. Kita mengemasnya secara terintegrasi di setiap tahapan proses serta tahapan siklus karyawan. Aplikasi digital yang mendukung proses tersebut merupakan aplikasi-aplikasi yang terkini yang juga kita juga sudah mulai melengkapi dengan teknologi robot dan juga artificial intelligence. Next. Nah, sekarang ini saya izin share juga beberapa kegiatan yang telah kami lakukan dalam era pandemi ya. Untuk proses attract dan select nih contohnya gitu. Tentunya untuk memastikan kehadiran brand DBS di masyarakat, khususnya tadi kaum millennials gitu ya, sesuai dengan topik kita gitu. Banyak sekali program-program yang diluncurkan di sosial media dengan pendekatan milenial juga. Salah satu yang mungkin paling menarik di sini yang bisa saya share adalah miniseri Heartworks ini. Heartworks. Ini kayak drama miniseri gitu ya. Silakan teman-teman boleh lihat di Instagramnya DBS. Ceritanya cukup menarik, ringan, sesuai dengan kriteria milenial gitu ya. Dan surprisingly, contoh waktu saya saat akan bergabung dengan DBS, saya bilang sama anak saya bahwa saya akan bergabung dengan DBS gitu ya. Oh, dia bilang ternyata anak saya tuh sudah kuliah ya, jadi sudah kuliah di semester 5. Dia bilang kalau dia mengikuti mini seri DBS tersebut di Instagramnya itu. Dan menurutnya cerita itu keren sekali gitu. Jadi walaupun dia belum banking dengan DBS, tapi ternyata dia sudah terpaut dengan cerita-cerita di mini series tersebut. Dan menurutnya itu cukup keren. Next. Next nih. Untuk pengembangan skills, kami telah meluncurkan mobile-based application yang tadinya kita menggunakan web-based interface, serta series of virtual week event bagi karyawan. Bank juga telah menjalin kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan terkemuka untuk mendukung hal ini sih. Terus, selanjutnya. Ya. Untuk engage karyawan, kita lakukan mulai dari casual outfit untuk setiap hari. Jadi kita termasuk yang pertama-tama virtual, kemudian ada program iHealth. Program iHealth ini cukup unik, jadi kita benar-benar terkoneksi. Misalnya teman-teman ada menggunakan band atau jam digital gitu ya, itu bisa dan makan siang, jadi untuk memberikan waktu kepada karyawan untuk fokus kepada pekerjaannya, jadi tidak diganggu dengan meeting gitu ya. Dan tentunya upaya bank dalam memastikan herd immunity di antara karyawan dengan program vaksinasi, bisa saya sampaikan bahwa saat ini sudah lebih dari 91% total karyawan kita tervaksinasi. Sisanya lebih kurang adalah mereka yang memang mengalami kendala kesehatan, serta pasca menderita COVID dengan masa tunggu 3 bulan. Yang bagusnya juga bahwa bank juga mengcover
ekosistem keluarga karyawan. Nah, hal ini maksudnya adalah dengan ikut serta mengikut sertakan anggota keluarga yang tinggal serumah, jadi seperti orang tua, saudara, maupun asisten rumah tangga. Jadi kita cover untuk vaksinasinya. Bank juga telah memiliki beberapa program kesiapan pandemi seperti suaranya tidak terdengar, Pak Hendra. Rupanya bermasalah dengan jaringan ya, Pak Hendra. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin sambil ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Ini sementara mungkin Pak Hendra suaranya belum kembali terdengar, Pak. Iya, baik. Teman bersabar Bapak Ibu ya. Kita nampaknya memang belakangan ini jaringannya memang kurang stabil ya. Baik. Oke. Pak Hendra, apakah sudah? Mohon mungkin ada yang bisa menginformasikan kepada Pak Hendra bahwa ini suaranya sedang tidak terdengar nih, ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk yang sudah mengajukan pertanyaan ya. Kami akan sampaikan nanti kepada pembicara. Ya, Pak Hendra. Oke, Pak Hendrawan, apakah sudah kembali bisa terdengar? Suaranya belum terdengar di sini, Pak. Apakah sudah terdengar suaranya? Nah, sekarang sudah, Pak. Sip. Monggo, boleh dilanjut. Oke, Pak Hendrawan? Oh, belum ya? Sudah? Nah, ini baru. Nah, sekarang terdengar, Pak. Tidak stabil ya? Iya, iya. Ya, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sudah? Ya, Oke. sudah, Tadi Pak. hilang sampai mana tuh Mbak saya? Oh, ya, tadi sampai mana kira-kira? Agak panjang ya. Ya, iya. Yang melibatkan keluarga gitu kalau saya tidak salah mendengar. Kalau boleh, mungkin kalau mau di-close dulu videonya sementara, boleh Pak Hendra biar suaranya lebih clear? Boleh ya, saya tutup sebentar ya videonya. Ya, iya Pak, silakan. Iya, jadi mungkin tadi saya kalau mengenai ekosistem keluarga ya, jadi bahwa bank itu juga mengcover gitu ya, mengcover ekosistem keluarga karyawan. Jadi dengan juga mengikut sertakan anggota keluarga yang tinggal serumah seperti orang tua, saudara maupun dan rumah tangga. Gitu. Bank juga telah memiliki program-program kesiapan pandemi gitu seperti penyediaan ambulans 24 jam bagi karyawan. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan ambulans di mana kalau ada karyawan kita yang memang terkena COVID dan harus dibawa ke rumah sakit, ada kendala transportasi, karyawan bisa menggunakan ambulans tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah penyediaan tabung oksigen dan konsentrator. Jadi untuk karyawan-karyawan yang mengalami COVID, kita pastikan bahwa mereka jika terjadi penurunan saturasi, kita monitor, kita ada tim gugus tugas yang memang juga bekerja boleh dibilang hampir 24 jam gitu untuk memastikan teman-teman di karyawan di DBS bisa tertangani dengan baik gitu ya. Kita kalau mereka saturasinya turun, kita ada tabung oksigen, diawali dengan oksigen cam, juga kemudian kalau lebih turun lagi ke tabung oksigen, kita pinjamkan, kemudian kalau sudah sangat mengkhawatirkan, kita juga meminjamkan oksigen konsentrator. Jadi kita bekerja sama untuk bisa memiliki akses kepada konsentrator tersebut. Yang lain yang juga kita lakukan adalah kita melakukan penggantian biaya bagi teman-teman yang melakukan isolasi mandiri untuk COVID ini. Gitu. Next. Nah, untuk apresiasi, bank juga tetap memberi
memberikan apresiasi kepada karyawannya gitu. Kita menyediakan perangkat kesehatan gitu ya, dan seperti masker. Jadi kita memastikan bahwa masker dan juga misalnya contoh di kantor ada peralatan makan yang kita berikan untuk memastikan tidak terjadinya penyebaran penyakit di kantor gitu ya, COVID. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lain bagi karyawan dan juga keluarganya. Salah satu yang mungkin sangat unik baru-baru ini adalah Family Day. Jadi kita melakukan virtual Family Day gitu. Ini piknik virtual bersama karyawan. Jadi karyawan bersama keluarga secara interaktif dapat menikmati, misalnya mereka melakukan piknik ke Sumatera Barat. Jadi ada piknik virtual, kita benar-benar pergi ke Padang gitu dengan kondisi virtual gitu ya. Juga ada ke Disneyland, ke Disney Sea gitu. Jadi keluarga benar-benar bisa mengikuti acara-acara tersebut sehingga mereka tetap merasa engage gitu ya kepada bank walaupun dalam kondisi pandemi dan juga dalam kondisi bekerja jarak jauh seperti ini. Itu ya beberapa hal yang bisa saya share ya dalam konteks bagaimana bank memastikan karyawan dapat bekerja dengan baik ya dalam kondisi future of work ini. Workplace-nya kita pastikan mereka tetap bisa bersedia bekerja baik di kantor maupun di rumah dengan segala macam perangkat dan tools serta teknologi yang kita sediakan. Juga workforce-nya dengan panduan-panduan bagaimana bisa mereka memimpin tim secara virtual, melakukan pengembangan, coaching, ya, dan juga bagaimana mereka berhadapan dengan kendala jika terjadi sesuatu masalah yang mereka hadapi dengan tim-tim mereka di kondisi bekerja jarak jauh ini. Mungkin itu yang bisa saya share. Selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendrawan. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Hendrawan. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Ini mungkin beberapa Bapak Ibu kemudian mendapat insight ya dari yang di-sharing oleh Pak Hendrawan. Oh, begini ya, kita bisa melakukan berbagai macam cara untuk tetap membuat leaders ini engage. Wah, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi tahan dulu Bapak Ibu ya. Kali ini kesempatan berikutnya, saya akan berikan kesempatan kepada Coach Fauzi Rahmanto untuk menyampaikan materi bagaimana coaching bisa membantu kita untuk mempersiapkan future leader for the future world. Gitu ya. Jadi kalau tadi kita lihat, ini adalah praktek yang sudah dilakukan oleh Bank DBS. Nah, sekarang sebenarnya gimana sih? Gitu ya. Development dalam hal ini coaching bisa membantu untuk menyiapkan generasi berikutnya. Coach Fauzi adalah Direktur Utama dari Kubi Coaching ya. Ini akan share termasuk juga mungkin pengalaman Coach Fauzi sudah banyak mengcoach para millennials nih untuk future leader. Silakan Coach. Baik, terima kasih Coach Verly. Tadi juga sebenarnya sedang menikmati nih pemaparan dari pengalaman pengalaman teman-teman di Bank DBS ya, yang disampaikan oleh Pak Hendrawan, bagaimana menerapkan ini di dalam menyiapkan generasi pemimpin masa depan ya. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa melengkapi hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Hendrawan, khususnya dalam perspektif coaching. Lalu dari sana harapannya ini bisa menjadi pancingan untuk kita diskusi ya, Coach Verly ya. Akan lebih sangat baik sekali apabila kita lakukan tanya jawab ya, diskusi supaya lebih jelas gitu. Nah, yang akan saya bagikan ini dari pengalaman kami ketika mendampingi banyak sekali perusahaan hari ini datang ke Kubi Coaching dengan pertanyaan yang sama, yaitu hari ini generasi pemimpin kami sudah mulai bergeser ya. Seperti teman-teman tahu memang terjadi pergeseran generasi hari ini. Dari generasi X ya yang sudah mulai banyak yang sudah mulai masuk ke masa pensiun ya atau paling tidak menduduki pucuk pimpinan, mulai digantikan perannya oleh generasi millennials yang tentu saja mereka ternyata punya cara yang berbeda, perspektif yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Nah, tapi ternyata dari pengalaman kita membantu klien-klien tadi, Coach Verly, bukan hanya itu persoalannya ya. Jadi persoalannya bukan hanya karena
generasinya bergeser, tapi tantangannya juga berubah. Nah, jadi seperti apa? Yuk kita simak sebentar ya, sebelum kita nanti lakukan diskusi. Nah, kalau kita kembali ke pemahaman tentang leadership, sebenarnya leadership sendiri memang dapat kita maknai sebagai ini sharing saya kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sharing slide saya kelihatan? Sebentar, saya pastikan dulu. Kelihatan, Coach. Kelihatan. Oke, baik. Kelihatan. Di saya malah nggak kelihatan. Baik. Nah, jadi kalau kita memahami leadership, menurut John Kotter, ini definisi yang sangat klasik. Ini sebetulnya leadership kan memang tentang bagaimana kita sebagai pemimpin dapat memberikan gambaran masa depan itu seperti apa. Lalu kemudian mengupayakan bagaimana anggota tim kita bergerak bersama, selaras untuk mewujudkan visi atau gambaran di masa depan tadi. Jadi memang aliran baru kepemimpinan ini juga sudah kuat ya, ada di banyak organisasi. Tidak lagi bicara tentang kekuasaan, kewenangan gitu, tetapi bicara tentang menyelaraskan anggota tim untuk mewujudkan cita-cita besar di masa depan. Nah, sebenarnya kan sudah seperti itu ya. Kebanyakan leaders generasi sekarang sudah punya pemahaman dan pendekatan seperti itu. Beda mungkin dengan generasi yang sebelumnya. Nah, tetapi yang menjadi tantangan itu adalah masa depannya sendiri itu seperti apa gitu. Bagaimana kita dapat memberikan gambaran future kalau future-nya sendiri ya itu juga bergerak gitu. Bergerak dan juga bayangannya tidak bisa tetap gitu. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ya kita lihat bersama nih, apalagi semasa pandemi ini kan kita mengalami semua bahwa ada beberapa challenge yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin masa depan ya. Millennials ini kan kita pandang sebagai pemimpin hari ini dan masa depan ya. Mungkin mulai menduduki posisinya hari ini, tapi ini juga adalah pemimpin yang akan membawa organisasi ke masa depan. Maka perlu juga kita recognize, kita lihat beberapa challenge yang ada sehingga kita bisa memahami kenapa kok pemimpin millennials butuh pendekatan baru, butuh cara baru dibandingkan dengan cara-cara lama yang sudah ada. Nah, ini mungkin nanti ketika kita bahas akan sedikit memberikan gambaran kenapa kok tadi di Bank DBS ada beberapa inisiatif yang kelihatannya kok fokusnya bukan menjawab persoalan kemarin ya gitu, tapi memang itu karena untuk menjawab permasalahan yang di masa depan. Kita perhatikan nih beberapa challenge yang oleh Kubi Coaching dinotis lalu kemudian diperhatikan, dicatat, dan ini sering kita bicarakan dengan klien-klien kami. Pertama ya, yang menjadi highlight adalah bahwa ketika kita mengembangkan pemimpin ya, kita paham bahwa kepemimpinan ini bukan perkara mudah ya. Ini challenging pasti. Tetapi yang perlu kita ingat adalah tantangan di masa depan ini pasti berbeda dengan tantangan kita hari ini. Jadi pemimpin yang tengah kita siapkan ini sebetulnya perlu disiapkan untuk menghadapi bukan tantangan hari ini, tetapi tantangan yang fresh nantinya. Ya, jadi tantangan yang beda lagi. Nah, ini kan pola pengembangan yang jadinya agak berbeda ya dengan pola pengembangan pemimpin-pemimpin yang sudah ada di masa lalu. Sebagai contoh, banyak pelaku industri yang sekarang terkaget-kaget. Kami bukannya tidak menyiapkan pemimpin, tapi pemimpin yang kami siapkan itu berbekal pengetahuan dan pengalaman di masa lalu. Ya, kami sebagai mentor sudah wariskan itu pengetahuan kami, pengalaman kami di masa lalu. Ya, dan kemudian mereka kita siapkan berdasarkan sharing pengetahuan dan pengalaman di masa lalu. Tapi ternyata begitu mereka menduduki posisinya hari ini, tantangannya berbeda. Dan ketika mereka harus menyiapkan pemimpin masa depannya lagi, itu pasti nanti fresh challenge lagi. Ya, tantangannya pasti berbeda lagi dengan yang hari ini. Yang dulu berbeda dengan hari ini. Jadi memang ini situasi yang tidak untuk di-ignore, tetapi justru diakui, dihadapi, gitu ya. Dan saya beruntung ya, sempat berinteraksi dengan para leaders korporasi yang punya perspektif yang sama. Bahwa kalau begitu menyiapkan pemimpinnya nggak bisa lagi dengan cara-cara lama. Nah, apa yang mereka dapati ya, kemudian menjadi catatan gitu untuk kita perhatikan bersama dan semoga menjadi learning kita semuanya juga. Pertama, apa tantangan di masa depan itu? Gitu. Ini para leaders sharing ke kami. Menyeimbangkan antara produktivitas dengan ketidakpastian. Wah, itu yang paling utama. Bagaimana kita tetap dapat memastikan, ya karena kan ini kebanyakan klien kami kan
korporasi ya, namanya perusahaan ya. Orientasinya pasti memenuhi harapan pemegang saham, memenuhi harapan para pendiri perusahaannya. Dan wajar kalau dimensi profitability, dimensi komersial itu kuat. Ya, selain meskipun nggak hanya itu ya, sekarang sudah banyak yang perusahaan yang kami dampingi itu orientasinya tidak hanya ke profitability, tapi juga dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap komunitas dan sebagainya. Tapi ujungnya tetap harus bisa produktif agar tidak berakhir juga nasibnya. Nah, kenapa ini jadi challenging? Karena situasinya uncertain. Ya, pandemi ini membuktikan bahwa uncertainty ini the only certain things today. Ketidakpastian ini menjadi satu-satunya kepastian. Ya, kita semuanya memprediksikan pandemi akan bisa menurun angkanya, bisa kita kendalikan. Tidak berapa lama lagi kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, tapi juga banyak ahli memperkirakan nggak akan bisa hilang 100%. Dan selalu saja ada kejutan yang kita perlu siap. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyiapkan diri kita. Karena kalau kita abai terhadap kemungkinan terburuk, ya ini malah kita kadang-kadang jadi tidak hati-hati. Dan banyak perusahaan hari ini membuktikan itu. Banyak usaha misalnya kuliner karena bersikeras ya mengatakan kepada diri sendiri bahwa sudahlah ini sebentar lagi pasti mall akan hidup lagi gitu. Ini badai pasti berlalu. Persoalannya badainya kapan berlalunya kita nggak tahu. Dan yang kedua kalau badainya pun berlalu ya kapalnya masih ada atau enggak gitu. Jadi kita akui ini bahwa para pemimpin semakin ke depan perlu semakin memahami bagaimana cara kita menyeimbangkan antara tetap produktif dengan ketidakpastian yang ada di depan. Itulah kenapa beberapa klien kita sekarang ini sedang menyiapkan diri untuk bagaimana memastikan agar bisnis hari ini kuat sambil tetap meletakkan fondasi atas bisnis-bisnis baru. Ya. Karena sudah bisa meramalkan bisnis hari ini dalam waktu tidak lama mungkin nggak akan sebaik dulu lagi. Ya, karena zamannya berubahnya sangat cepat, ekstrim, apalagi pandemi ini konon mendorong kita melompat ke depan, gitu ya, 20 tahun ke depan. Ya, maka bagaimana tetap produktif sementara lingkungan uncertain. Itu challenge ya yang pertama. Saya belum akan berikan jawabannya karena ini saya baru menceritakan challenge-nya ya. Sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk membuat kita siap. Dan ini berlaku untuk di banyak industri yang menjadi klien Kubik ya. Ternyata industri A menghadapi situasi yang seperti itu. Industri B ternyata juga sama. Kita tetap ingin produktif tapi siap menghadapi ketidakpastian. Nah, artinya menghadapi ketidakpastian ini bukan hanya sekedar bertahan tentunya ya, tapi bertahan bahkan unggul ya ketika ketidakpastian ini kita akui lalu kemudian kita mampu menata agar apapun yang terjadi kita siap. Maka hari ini banyak sekali industri yang mencanangkan proses transformasi ya. Dan transformasinya nggak tanggung-tanggung. Ini sharing sedikit ya Coach Verly ya. Betapa perusahaan itu transformasinya sekarang dahsyat sekali. Bukan hanya transformasi dalam hal cara ya, tapi mentransformasi bahkan purpose organisasinya pun coba ditemukan kembali. Bahkan values-nya didefinisikan kembali, visi misinya ditetapkan kembali. Dan ini saya tidak bicara tentang perusahaan yang kecil ya, tapi bahkan perusahaan yang sangat ternama gitu ya. Tapi sayangnya kami berjanji untuk tidak menyebutkan namanya ya, karena itu bagian dari kerahasiaan hubungan coach lembaga coaching dengan kliennya. Tapi mereka hari ini mencoba duduk kembali untuk berpikir purpose kita apa nih sekarang? Karena kalau tetap dipertahankan mungkin nggak relevan lagi. Value apa yang perlu kita hidupkan? Mungkin kalau kita tetap pertahankan nggak bertahan. Visi misi baru apa yang perlu kita tetapkan? Ya, demi supaya bisa memastikan productivity bisa tetap ada dalam menghadapi uncertainty. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memastikan ada sinergi di tengah-tengah diversity. Ini dulu topik yang agak diabaikan kalau di Indonesia. Karena orang merasa orang Indonesia itu terbiasa dengan keberagaman, diversity. Ya, kita Bhinneka Tunggal Ika itu udah lama gitu. Maka wajar kalau kita tetap bisa ya punya hidup bersama di tengah keragaman. Tapi tolong dilihat sekarang keragamannya itu makin kompleks. Dan ini di beberapa klien juga sudah mulai jadi isu ya, sehingga kita perlu bantu untuk membangun sinergi ya di tengah-tengah
keberagaman tadi. Tidak hanya soal generasinya beragam. Baby boomersnya belum berlalu ya karena mereka pendirinya misalnya, Gen X-nya masih jadi penguasa karena mereka di top level management, Gen Y-nya sudah mulai menduduki posisi strategis, milenial, Gen Z sudah masuk ke dalam angkatan kerja. Ya, bisa dibayangkan multiple generation masuk dalam suatu kuali yang sama gitu. Pasti dinamikanya luar biasa dan latar belakang budayanya juga makin beragam. Pemahaman ya tentang nilai-nilai yang diyakini pun semakin beragam ya. Bahkan di beberapa area itu muncul ya sentimen-sentimen ya, kok dia berpandangan begitu ya, saya punya pandangan begini, dan isu-isu itu bahkan masuk ke perusahaan gitu, apalagi pengkutupan akibat pemikiran gagasan yang berbeda gitu ya, aliran politik yang berbeda ya, itu bahkan bisa sampai mempengaruhi cara orang bekerja. Kenapa kok berpotensi jadi masalah? Karena diabaikan. Ya padahal ini seharusnya tidak diabaikan, tapi diakui untuk kemudian dicari solusinya karena ada caranya gitu. Dan generasi pemimpin milenials itu perlu waspada hal yang begini gitu. Perlu memahami bagaimana cara membangun sinergi di tengah keberagaman. Karena ke depan keberagamannya makin ekstrim ya. Orang Indonesia yang sekolah di luar negeri dan pulang ya dengan orang Indonesia yang dari kecil ya berada di sini, itu mungkin nanti akan membawa nilai yang berbeda. Orang yang mendapatkan pemahaman keagamaannya misalnya dengan cara sekolah di madrasah dengan dari ustadz YouTuber ya, itu bisa jadi berbeda loh. Dan itu kelihatannya coba disatukan dengan value-value perusahaan, kadang-kadang hanya ditekan di permukaan saja. Ya, jadi ini fakta ya dari interaksi dengan para leaders, dan kita perlu memikirkan caranya seperti apa. Nah, ini jawabannya ya. Gimana nih caranya? Ya berarti kita perlu pendekatan baru dong untuk mengembangkan pemimpin gitu. Karena kalau saya teringat kata-katanya Michael Hammer, kalau kita sudah merasa hebat ya, itu kita mati malah gitu. Merasa wah udahlah kita udah keren, semua cara kita udah tahu lah gitu. Itu malah membuat kita kadang-kadang gagal di masa depan. Maka untuk menciptakan generasi pemimpin baru ini kita juga perlu menciptakan cara-cara baru juga. Nah, kita lihat nih style pemimpin yang seperti apa yang cocok gitu sebenarnya untuk dibawakan. Nah, ini yang mungkin teman-teman nanti perlu jadikan sebagai take away. Kami di Kubik Coaching menyebutnya sedang terjadi millennial leadership shift, ya, pergeseran yang mewarnai pemimpin-pemimpin milenial. Ya, pergeseran apa? Pergeseran from directing to empowering. Ya. Dari gaya mengarahkan menuju gaya memberdayakan. Ya, memberdayakan loh ya, bukan memperdayakan ya. Dari gaya yang kalau kamu pengen tahu apa, ini saya kasih tahu ya, menuju ke gaya yuk kita elaborasi bersama untuk menemukan potensi-potensinya ya. Nah, saya adalah generasi yang masuk angkatan kerja di zaman ini perlu disebutkan nggak ya? Ya waktu pemimpin saya baby boomers. Ya waktu itu saya masuk di dunia profesional melalui bank. Ya jadi saya dulu juga berkarir di perbankan, pernah di Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Jadi memang dunia saya sebetulnya dulu di perbankan juga. Ya dulu gayanya mengarahkan. Karena kenapa? Karena itu cukup gitu buat para pemimpin masa itu ya. Kalau ada persoalan saya tanya pasti ada jawabannya ya. Pemimpin mengarahkan karena dia tahu semuanya. Dia tahu segala persoalan tuh dia udah pernah alami. Oh, kreditnya berpotensi bermasalah, gini caranya gitu. Ini untuk mencegah supaya debitur nanti tetap bisa membayar dengan baik gitu. Beberapa kali menangani debitur bermasalah ya beres semua gitu karena masalahnya itu aja gitu ya, entah itu cash flow-nya macet gara-gara ada inventory yang numpuk gitu ya ya begitu saja gitu, jadi nyari solusinya juga gampang saja. Nah tetapi hari ini persoalannya sudah demikian kompleksnya ya, kompleks dan sulit dicari petanya gitu, ini sumbernya dari mana gitu. Nah maka butuh style pemimpin yang berbeda. Maka kami di Kubik Coaching juga melihat ini perlu ada pergeseran gaya memimpin juga. Nah, ini yang perlu nanti dikembangkan di pemimpin milenial. Dari gaya tell what to do, ya yang sering disebut sebagai directing, menuju gaya ask what is possible. Nah, ini beda banget ya.
Jadi kalau gaya directing itu ya kasih tahu ya apa yang mesti dilakukan, perintahkan gitu. Dan itu dulu cukup. Itu dulu cukup. Tetapi hari ini ya orang pemimpinnya juga nggak tahu masalahnya itu dari mana datangnya gitu. Jadi kalau ditanya oleh bawahannya, Pak ini ada masalah begini, mohon saran gitu. Ya nggak bisa juga ngasih saran. Bahkan ada yang mencoba tetap mengasih saran dan akhirnya menjerumuskan gitu. Itu sering terjadi. Ya misalnya beberapa teman yang di industri telco misalnya, mereka sangat piawai dalam industri telco, membentangkan jaringan gitu ya, bangun network itu paham banget. Generasi saya yang bekerja di telco seperti itu semuanya. Tapi hari ini perlu menguasai bisnis digital, karena kalau enggak mereka tergagap-gagap. Itu dari mana ya duitnya TikTok itu ya? Cuman joget-joget gitu aja kok kaya raya gitu ya. Salah satu tiktokers misalnya siapa Kalbi itu ya yang orang Senegal itu yang hanya dengan gaya begini aja kekayaannya bisa 2 juta US dollar loh dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dia baru bikin akun TikTok setelah pandemi ya tahun 2020 ya tahun lalu ya dalam waktu 1 tahun begitu. YouTubers bisa berpenghasilan puluhan miliar, belasan miliar. Dari mana itu? Berarti kan perusahaan digitalnya jauh lebih kaya dari mereka. Nah, hal semacam ini belum tentu bisa dipahami. Ya, maka fenomena-fenomena bisnis yang tiba-tiba ada pergeseran akibat digitalisasi kadang membuat para pemimpinnya gagap juga dan nggak bisa lagi menerapkan tell what to do. Ya karena juga nggak tahu apa yang mau detail gitu. Ya, nah sedikit lebih mendekati itu sebetulnya adalah memberikan advice. Nah ini biasanya gaya yang sering disebut mentoring ya, memberitahu, saya punya beberapa gagasan nih, kalau begini gimana gitu ya, itu oke juga gitu, bisa gitu. Nah tetapi kalau sekarang style yang kemudian banyak bisa membuat sebuah tim berjalan dengan efektif, itu adalah ketika pemimpinnya dapat berinteraksi dengan anggota tim dengan style coaching, ya. Ask what is possible. Jadi kalau ada tantangan yang dihadapi, diajak diskusi timnya. Apa ya yang bisa kita lakukan dengan ini? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya juga nggak tahu itu. Dan ini butuh kebesaran hati gitu. Yuk kita bahas bareng-bareng. Ya, kita temukan caranya. Gitu. Tidak sedikit-sedikit anak buahnya udahlah jangan begini, gini aja gitu. Karena pemahaman kita juga terbatas, pengetahuan kita terbatas. Saya generasi X ya, dan pengetahuan saya sangat terbatas. Kalau saya sedang berdiskusi dengan bahkan bukan hanya tim Kubi Coaching ya, dengan anak saya saja, saya sering dapat insight karena saya sendiri nggak paham dunia itu gitu. Misalnya saya sedang mencoba membuat akun YouTube gitu tentang kepemimpinan. Ya, kritik dari anak saya langsung. Anak saya Gen Z masih kuliah. Simple pertanyaannya. Ya, ini yang mau nonton siapa ya? Gitu. Tapi membuat saya berpikir, iya ya. Gitu. Pantesan nggak ada yang mau nonton gitu. Dia mau nonton siapa ya kayak gini ya gitu. Ini pertanyaan polos tetapi nendang ya, nampar buat saya. Dan memang saya perlu dengarkan itu. Emang kalau anak-anak seumur adik pengennya nonton apa gitu. Ya kan saya perlu tahu juga gitu. Ya kalau enggak nanti saya sibuk tuh kuliah tentang kepemimpinan ya. Bagaimana inspirasi kepemimpinan dari Julius Caesar gitu ya. Dari peristiwa-peristiwa di masa lalu gitu yang buat orang ini apaan gitu, apa relevansinya dengan hari ini gitu. Nah, jadi memang ini butuh kebesaran hati. Tetapi kalau para millennials berhasil dibekali dengan kemampuan memberdayakan anggota timnya, tidak hanya sekedar mengarahkan, ada 2 manfaat. Satu, millennials itu lebih cocok dengan gaya seperti itu. Ya, mereka juga tidak dituntut serba tahu juga gitu. Nah, yang kedua, anggota timnya sebagian besar kan nanti Gen Z ya, juga lebih cocok dengan itu. Karena mereka juga ingin didengar pendapatnya, mereka juga senang didengarkan pendapatnya, mereka senang ditanya. Tapi kalau hanya diperintahkan, diarahkan, mungkin mereka bahkan akan menolak gitu. Jadi ini best for both world lah ya. Nah, tapi kalau coaching itu yang seperti apa ya gitu, apa dimarah-marahin gitu. Ya enggak juga. Ini sedikit saja tentang coaching. Ya kita partnering lah dengan anggota tim kita dalam peran setara, posisi yang setara, supaya terjadi percakapan yang nanti di sana menghasilkan proses kreatif dan memprovokasi pemikiran-pemikiran kita sendiri dan anggota tim kita untuk kemudian menciptakan hal-hal yang lebih baik lagi dibanding masa lalu untuk kepentingan profesional maupun personal kita. Ya, jadi caranya seperti itu. Kita dekati dengan posisi setara.
Nah, ketika menjalankan proses coaching ini tentu banyak prinsip yang harus dipegang, ada teknik yang harus dikuasai gitu. Tapi kalau ada satu hal yang perlu dipegang gitu sebelum nanti coaching leaders melakukan coaching bersama anggota timnya itu, kalau saya sering ditanya, coach, apa sih satu pegangan, satu aja, jangan banyak-banyak gitu. Saya generasi X, coach, susah memahami banyak-banyak gitu ya. Satu aja, itu apa kira-kira? Nah, saya berikan satu aja ya. Ini yang perlu teman-teman pegang ketika nanti berdiskusi, berdialog bersama dengan anggota timnya. Pegang satu prinsip. Yang ini biasanya jadi pegangannya para coach, bahwa everything is possible. It's a matter of how. Ya, bahwa segala sesuatunya mungkin, yang perlu ditemukan itu apanya? Caranya. Ya. Nah, meyakini prinsip ini menjadi kunci, karena bahkan para leadersnya sendiri kadang nggak yakin gitu ya. Jadi ketika menghadapi tantangan yang luar biasa, yang kompleks, yang sulit, itu bahkan kepada anggota timnya sendiri meremehkan, meragukan, apa bisa, alah ini sih kita nggak bisa, ini bukan buat kita gitu. Dan akhirnya malah proses dialog untuk membangun proses kreatif tadi, memprovokasi pemikiran jadi nggak berjalan. Nah, sementara tuntutannya kalau nanti Anda menjadi pemimpin masa depan, khususnya dari generasi millennials, pegang prinsip ini, everything's possible. Betapa bisnis hari ini membuktikan itu semuanya. Ya, kita kadang-kadang nggak pernah tahu ya potensi apa yang bisa muncul gitu. Orang Senegal yang tinggal di Italia saja bisa ternyata jadi jutawan ya, hanya dengan gaya yang gitu, tanpa kata-kata ya, TikToknya tanpa kata-kata, hanya memperagakan sesuatu dan dengan gaya yang lucu seperti itu, dan luar biasa sekali. Dan banyak sekali potensi-potensi seperti itu yang akan mencengangkan kita hadir di hadapan kita, dan kita harus siap ya. Itu kalau di dunia sehari-hari, di dunia bisnis pun demikian. Hari ini banyak sekali kita menyaksikan raksasa yang tumbang. Hari ini tapi juga kita menyaksikan yang kemarin bukan siapa-siapa ternyata become somebody, ternyata menjadi perusahaan yang dikenal seluruh dunia. Dan itu perlu satu pemahaman yang sama, bahwa everything is possible, is a matter of how. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Coach Fauzi Rahmanto. Terima kasih Coach untuk menyampaikan paparan mengenai betapa sekarang semuanya sudah berubah, bergeser. Maka approach kita juga perlu berubah ya. Oke, wah luar biasa banget ini, pertanyaannya udah banyak sekali di kolom chat ya. Saya sampai wah ini gimana ini, kayaknya saya nggak bisa membacakan satu persatu Bapak Ibu. Tapi kalau saya lihat ada beberapa kelompok ya. Ada beberapa kita bisa klasterkan pertanyaan ini. Yang pertama adalah terkait dengan isu diversity. Ya, terkait dengan isu diversity. Nah, Bapak Ibu semua, ini pertanyaannya adalah saya ingin ajukan dulu kepada Pak Hendrawan tentunya ya. Bagaimana terkait dengan isu diversity? Bagaimana di lapangan DBS ini berusaha untuk memanfaatkan isu diversity ini menjadi sebuah kekuatan? Gitu ya, bagaimana membuat perbedaan itu justru menjadi kekuatan. Perbedaan dalam hal apa? Wah, banyak banget ternyata. Mulai dari karakter yang berbeda, ada generation gap juga di sini ya, isunya banyak sekali perbedaan generasi ya. Sementara generasi X ini masih mungkin menjadi top leader gitu ya. Ada generasi Y yang sekarang ini sudah juga mulai masuk middle, bahkan sudah ada yang menuju top leader juga. Tapi ada juga generasi baru, ya Gen Z ini yang sudah juga mulai masuk bahkan untuk beberapa posisi tertentu karena mereka punya keahlian tertentu, mereka memegang posisi tersebut. Ya, nah ini saya juga nanti akan tanya ke Coach Fauzi ya, tapi saya tanya dulu kepada Pak Hendrawan, bagaimana pada prakteknya membuat diversity ini justru menjadi kekuatan kita, justru bukan melemahkan. Karena kalau salah-salah memanage perbedaan itu malah jadinya nanti saling tidak produktif. Begitu ya kira-kira. Itu yang fase pertama mengenai diversity. Pak Hendrawan mungkin bisa berbagi Pak bagaimana DBS selama ini mengatasi diversity ini Pak. Oke, suara saya cukup jelas terdengar? Terdengar Pak, terdengar. Ya, tadi katanya cukup lumayan banyak yang putus soalnya ya. Kalau menurut saya dari sisi konteks diversity atau keragaman ini, kami percaya bahwa diversity itu justru memberikan kekuatan tambahan kepada bank gitu, dalam artian suara yang banyak tentunya akan memperkaya pencapaian tujuan gitu ya.
dalam konteks ini. Itu tadi juga mungkin disebutkan oleh Coach Fauzi gitu, bahwa nah disinilah mungkin perannya perusahaan. Tadi kalau mungkin ingat dengan slide yang tadi adalah DBS House gitu ya. DBS House itu pada saat kita dengan keragaman yang banyak berbedanya, kemudian masuk di DBS sebagai karyawan DBS, tentunya harus juga melihat adanya nilai-nilai yang ditetapkan oleh perusahaan gitu ya. Nah, nilai-nilai itulah yang sebetulnya nanti akan menggiring keragaman itu menjadi suatu kekuatan. Karena kalau kita biarkan nilai-nilai itu terpapar dengan bebasnya gitu, tentunya akan jadi perseteruan gitu ya, kita malah berdebat, tidak ada juntrungannya itu. Makanya kenapa sangat bagus DBS mencoba membangun sebuah rumah DBS itu ya, dengan tujuan adalah memberikan paparan nilai-nilai kepada karyawan yang memang beragam itu untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian dengan prioritas juga yang dari sisi bisnisnya untuk mencapai tujuan yang utama adalah menjadi best bank for a better world gitu loh. Itu yang mungkin bisa saya jawab, bahwa dari sisi keragaman itu harus tetap kita masuk dalam suatu rumah, suatu organisasi yang memiliki nilai-nilai, misi, kemudian prioritas untuk mencapai visi menjadi best bank for a better world. Gitu. Mungkin itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Berarti balik lagi ke values gitu ya Pak Hendrawan ya? Betul, menyamakan betul. Values ini gitu ya Pak ya? Betul. Dan juga kalau misalnya kita bicara generasi gitu ya, ini kalau kita lihat salah satunya kan berarti adalah misalnya purpose driven, kemudian relationship led gitu ya, bahwa kita harus memastikan kita build trust and collaborate widely gitu. Contohnya, widely ini kan bisa kita artikan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang lebih tua dari baby boomers gitu belajar kepada millennials. Mungkin kalau saya melihatnya teman-teman yang di kaum millennials ini justru memiliki pace yang sungguh cepat gitu ya. Kan kalau itu terkenal mereka maunya semua cepat gitu ya, semuanya begitu. Nah, tapi mungkin yang bisa kita tambahkan dari sisi generasi yang lebih senior, dari sisi wisdomnya, dari sisi bagaimana mengambil keputusan yang lebih tepat gitu ya. Nah itu yang mungkin saling melengkapi gitu. Kita bisa saling belajar satu sama lain, di mana kalau kita sudah memiliki atau memahami nilai-nilai sebagai karyawan DBS tersebut gitu. Ya tadi purpose driven, relationship led, inovatif, decisive, dan juga semua dilakukan secara fun. Jadi keragaman itu tidak berujung kepada perpecahan gitu. Justru keragaman itu akan menjadi suatu kekuatan yang dilandasi nilai-nilai untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Ya, terima kasih. Wah, ini menarik ya. Diversity, keragaman nggak akan bisa dihindari sampai kapanpun. Apa yang bisa menyatukan? Nah, tadi kalau dari Pak Hendrawan adalah values. Jadi kembali lagi values, dan apakah values ini dipahami secara sama oleh semua generasi yang ada di perusahaan. Nah, saya mau minta pengalaman Coach Fauzi, mungkin Coach mendampingi generasi yang berbeda ini, dan gimana values bisa menyatukan, Coach? Ya, ini menarik sekali memang perbincangan yang selalu menarik hari ini ya, Coach Verly ya. Dan saya teringat satu hal yang dulu pernah diungkapkan oleh Patrick Lencioni ya. Jadi ini salah satu pemikir yang mengungkapkan bahwa sebuah organisasi ini berpotensi untuk mengalami disfungsi ya, tidak berjalan dengan baik apabila ya pertama ada absence of trust gitu ya, tidak muncul trust satu sama lain, dan itu berakibat munculnya fear of conflict ya, ketakutan adanya konflik. Nah, jadi teman-teman perlu waspada nih, Coach Verly, begitu mengamati di organisasinya mulai ada absence of trust gitu, nggak percaya satu sama lain dan takut terjadi konflik gitu. Karena bahkan konflik nggak hanya diversity, bahkan even konflik itu sebetulnya bukan sesuatu untuk ditakuti atau dihindari. Organisasi yang matang itu justru merecognize potensi konflik gitu, bukan takut terjadinya konflik tapi malah merecognize potensi konflik. Karena kalau organisasi sudah membiarkan ketakutan konflik itu biasanya kan
kita kalau takut konflik kan nggak berani bicara terbuka ya, Coach Verly ya. Jadi serba di permukaan Iya, itu betul. kayak manis, senyum semuanya, tapi di belakang ngegrundel, pendapatnya nggak disampaikan. Nah, ini berbahaya karena nanti lebih parah lagi itu akhirnya tidak ada komitmen, lalu kemudian tidak bertanggung jawab, dan akhirnya di puncak itu buyar ketika semuanya akhirnya tidak memperdulikan hasil lagi. Nah, bagaimana menjembatani supaya levelnya tidak naik, eskalasinya nggak seperti itu. Memang betul yang disampaikan oleh Pak Indrawan tadi, bahwa akarnya ada pada value. Dari pengalaman kita membantu teman-teman leaders, value ini bisa dihidupkan, ya, dan bisa dijadikan budaya, Coach Verly, akhirnya. Jadi ketika value sudah hidup dalam perilaku sehari-hari, dan itu dilaksanakan oleh semua anggota tim kita, lalu akan lahirlah budaya. Dan budaya itu bisa dikenali. Maaf. Lalu bersemangat, Coach Fauzi. Iya. Ya, jadi budaya, dan akhirnya budaya itu bisa dikenali oleh orang lain gitu. Misalnya organisasi-organisasi terkemuka itu biasanya bahkan orang lain bisa mengenali budayanya. Khas banget ya, anak DBS banget nih gitu ya, karena budayanya sama gitu. Nah, maka kita nggak punya kekhawatiran ketika ada orang dari latar belakang yang berbeda masuk ke dalam organisasi kita, karena nanti mereka akan belajar tentang value organisasi tersebut, lalu kemudian perilaku apa yang perlu ditampilkan untuk menghidupkan value itu sehingga budayanya pun terbangun. Nah, hari ini banyak sekali perusahaan yang tengah membenahi budayanya. Kenapa? Karena ternyata pandemi mengajarkan kepada kita bahwa butuh kekuatan budaya tertentu untuk menghadapinya. Mungkin garis besarnya begitu, Coach Ferry, sambil saya cari minum dulu. Ya. Oh, iya, baik. Wah, ya betul ya. Jadi ini tadi ya banyak sekali terkait kembali lagi kepada values. Yes. Pak Hendrawan, saya jadi tertarik juga nih, Pak. Kan biasanya generation gap itu mungkin isu yang kayaknya udah sering banget kita dengar, tapi tetap kerap terjadi gitu, Pak. Di mana yang atas ini sebenarnya atau yang top manajemen gitu ya, yang mungkin generasi X itu perlu lebih lebih open juga terhadap banyaknya sekarang anak muda yang potensial. Tetapi yang bawah juga kayaknya perlu melakukan sesuatu nih ya, karena banyak juga yang kemudian kayak gini kayaknya nggak ada harapan lagi nih, berkembang terus jenuh, terus kemudian keluar, misalnya seperti itu. Nah, pengen dong Pak dapat share kalau di BS seperti apa ya Pak mengelola hal-hal seperti ini? Ya, again kembali lagi mungkin ini konteksnya tentang generation gap gitu ya. Mungkin tetap itu bagian dari diversity menurut saya. Dan kemudian pada saat kita tadi yang seperti ditegaskan oleh Coach Fauzi bahwa ketika kita mengembalikan perbedaan-perbedaan tersebut ke dalam value sehingga menghasilkan budaya yang cukup kuat di lingkungan perusahaan, hal inilah yang mungkin akan melandasi action-action ataupun aktivitas-aktivitas yang akan diusung oleh baik pihak manajemen ataupun mereka yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut gitu ya. Kalau di DBS sih kami melihatnya bahwa dengan value yang cukup kuat tersebut bukan arahan tapi panduan gitu ya buat kami dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dari manajemen juga tentunya mengikuti ataupun menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut gitu. Dan keikutsertaan pihak manajemen dalam acara-acara yang kita lakukan juga cukup kuat gitu. Mereka sangat memberikan dukungan, jadi tidak menentukan bahwa acara tersebut harus dilakukan dengan gaya baby boomers atau apa gitu ya dari sisi generasi gitu ya. Tapi mereka justru memberikan keleluasaan kepada kami contoh di HR untuk mengadakan acara-acara engagement yang memang berkonsep tadi milenial gitu. Tadi kan saya juga menyampaikan contoh misalnya ada mini series gitu ya. Mini series di media sosial yang kita lakukan gitu, kita tunjukkan itu ceritanya mengenai anak muda gitu. Ceritanya anak muda yang bekerja di kantor, ada yang jatuh cinta gitu. Jadi cerita-cerita memang berhubungan dengan apa yang menjadi dunianya millennials gitu.
dan penyesuaian-penyesuaian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tersebut juga tujuannya adalah selain menjembatani perbedaan generasi tadi, tentunya ya kembali lagi bahwa nilai-nilai menciptakan budaya untuk bersama-sama mencapai tujuan gitu. Walaupun kan kita harus ingat bahwa bank atau perusahaan DBS ini adalah tujuan utamanya lah mencapai profit kan. Itu yang di atas gitu, itu udah pasti gitu loh. Jadi apapun perbedaan yang terjadi dengan nilai-nilai kita ciptakan budaya, tadi kata itu bagus sekali dari Coach Fauzi, menjadikan itu budaya bukan ritual ya. Saya lebih prefer ini disebutkan sebagai budaya. Jadi budaya yang melandasi seluruh kegiatan yang kita selenggarakan untuk bisa mencapai tujuan yang sama. Itu sih mungkin. Ya. Oke, baik. Ini karena banyak sekali pertanyaan yang arahnya ke sana ya, bagaimana menjembatani generation gap, diversity, sehingga tidak malah jadi tidak produktif karena perbedaan. Justru perbedaan harus kita buat menjadi satu hal yang lebih produktif. Semoga yang bertanya terkait diversity, perbedaan generasi ini bisa menangkap ya intinya bahwa memang back to values. Apa yang sebenarnya menjadi values kita bersama ya. Oke, nah sekarang saya masuk ke kelompok pertanyaan kedua, ini yang terkait dengan uncertainty. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kedepannya itu banyak hal yang uncertain jadinya, sehingga tadi memberikan instruksi itu menjadi tidak terlalu efektif lagi, karena kita perlu menyiapkan kalau dikasih instruksi sekarang, kedepannya belum tentu itu yang dipakai. Apalagi yang kasih instruksi berdasarkan pengalaman masa lalu, ya belum tentu cocok lagi gitu nantinya. Coach Fauzi boleh tolong dieksplor nggak, Coach? Kira-kira uncertainty jadi banyak banget gitu area yang uncertain saat ini. Gimana, Coach? Betul nih, Coach Feli. Bahkan sebelum pandemi, ini kan sebetulnya kita sudah mengenal terminologi era VUCA itu ya, volatile, uncertain, complexity, ambigu. Nah, ternyata ini diperparah gitu ya, Coach Feli ya, diperparah. Maksudnya parah di sini bukan sekali lagi bukan untuk mengkondisikan pikiran kita negatif atau seperti apa, tetapi perlu mewaspadai. Jadi driversnya kan kalau dulu kita pandang hanya ada dua ya. Pemicu perubahan-perubahan yang cepat ini hanya ada dua, yaitu dari teknologi digital dan yang kedua dari tadi yang kita bahas perubahan generasi gitu. Nah, tapi ternyata perubahan teknologi yang sangat cepat ini gara-gara pandemi kita semuanya disadarkan bahwa banyak hal yang dulu kita kira hanya akan terjadi di masa depan itu terjadinya sekarang. Ya, seperti dulu kita nggak pernah membayangkan ini ya kita bisa berinteraksi secara virtual online seperti ini, seminar ngumpul bareng, bahkan kemarin kami baru memberikan workshop untuk 500 orang ya dari 100 brands gitu ya dari sebuah lembaga ya itu saya nggak kebayang gitu bisa dilaksanakan. Itu kan sesuatu yang uncertain, tiba-tiba kebutuhan itu muncul gitu. Dan kalau kita selalu mengatakan no kepada setiap hal baru yang muncul, ya kita nggak bisa melakukan apapun gitu. Maka kita perlu sebuah sikap bahwa ketika ada hal baru muncul, kita datangi dengan rasa ingin tahu, Coach Verly, curiosity. Ini apa ya gitu, dan what's possible gitu. Itu kata kunci yang paling penting. Apa yang mungkin ya dari ini gitu. Untuk bisnis saya, untuk perkembangan pribadi saya, untuk pertumbuhan saya, ini apa yang mungkin gitu. Jadi disambut dengan hal seperti itu. Nah, sekarang yang sudah nampak nih di depan mata, jelas teknologi dan digitalisasi itu menyapu semua industri ya yang tadinya bahkan dikatakan dampaknya ke kami mungkin nggak besar gitu sekarang mulai mengakui misalnya ya kalau dulu kan kita menyangka kalau properti itu industri yang nggak mungkin rugi misalnya gitu kan ada ungkapan jual beli rumah itu adalah bisnis yang paling menguntungkan karena harganya pasti naik ya bahkan naiknya tiap hari Senin kan Senin harga naik gitu tapi kenyataannya nggak juga gitu ya ada fluktuasi ada orang-orang yang memutuskan nggak akan lagi pakai kantor nah itu kan jelas menurunkan demand ya sudahlah kita gara-gara pandemi ini kita sadar kita bisa ngantor dari rumah gitu kan jadi akhirnya banyak yang memutuskan paling nggak sebagian itu akan ngantor di rumah hybrid work model itu jelas menghadirkan situasi tidak pasti. Apakah selalu mengarah ke hal yang kondusif untuk bisnis kita? Belum tentu. Apakah bisa mengarah ke hal yang negatif? Belum tentu juga. Tapi yang penting kita ready. Ke depan itu memang tidak pasti dan kita aware
apa ya yang possible untuk itu? Situasinya tuh mirip kalau kita naik mobil, Coach Verly, di jalan tol, gelap, nggak ada lampu, dan lampu kita itu hanya menerangi 2 meter di depan kan. Kita kan kalau naik mobil malam hari di tol itu kan lampu kita hanya menerangi 2 meter ke depan. Nggak 3 meter, nggak 5 meter, not even ya 100 meter juga apalagi itu, gelap di depan gitu. Tapi itu cukup untuk membawa kita ke perjalanan. Cukup kan gitu, karena istilahnya dalam coaching itu evolving gitu. Jadi kalau kita start bisnis sekarang ditanya tahun depan apa yang terjadi? Nggak tahu gitu ya. Karena ini baru 2 meter yang saya lihat gitu. Saya baru akan tahu setelah ini bergerak maju gitu. Nah, ini memberi challenge ya, catatan buat teman-teman nih. Butuh kemampuan baru cara berpikir. Butuh skill set baru ya. Yang perlu, kalau sekarang belum ada di anggota tim Anda, cepetan tuh diadakan gitu ya. Yaitu pertama, kemampuan untuk berpikir dalam perspektif seorang desainer atau sering disebut sebagai design thinking gitu ya. Cara berpikir layaknya seorang desainer itu cara memandangnya itu. Ini diantaranya ya. Ini saya sebut beberapa saja karena ada beberapa lagi. Nah, yang kedua, kemampuan untuk menata semuanya serba lean ya, kalau istilahnya itu lean thinking ya. Menata semuanya itu dalam dimensi supaya nggak kompleks gitu. Misalnya ada 7 faktor ya, dicari ini gimana caranya cuma 3 faktor gitu. Nah, ini hal-hal yang dulu sebetulnya sudah ada, tapi hari ini dipercepat gitu. Dulu sudah ada, udah banyak, tapi sekarang dipercepat. Misalnya ya, kalau dulu kan kita mengembangkan anggota tim kita kan, bayangkan 10 tahun lagi kamu akan jadi apa gitu. Kalau saya ngomong begitu ke anak saya sekarang, ya 10 tahun panjang banget deh gitu. Aku mau mikir 2 tahun aja deh gitu. Karena dalam perspektif mereka hidup ini seru untuk mencetak prestasi demi prestasi dalam serial. Ya, bukan langsung gede di ujung gitu. Karena kenapa? Lah perubahannya cepat ya. Kita punya cita-cita 10 tahun, ternyata bisnis itu nggak ada lagi di tahun ketiga. Gimana ya? Misalnya 10 tahun lalu nggak ada yang orang bercita-cita kerja di TikTok. Ya. 10 tahun lalu nggak ada orang punya cita-cita aku nanti kerja di Instagram gitu, karena not even exist yet gitu perusahaannya gitu. Nah, jadi sekarang itu bahkan sampai seperti itu, Coach Verly. Maka perlu memecah hal-hal yang tadinya kita pikirkan akan besar terjadi di depan ke hal-hal yang lebih achievable di masa yang lebih pendek, dan kita nanti akan evolving sebagaimana layaknya naik mobil dalam kegelapan tadi. Itu Coach Verly. Oke. Nah, terima kasih Coach Fauzi. Ini Ya. menarik ya. Kalau saya bawa ke industri perbankan, ini mungkin jadi menarik ya, karena perbankan di era digital nih, penuh dengan uncertain juga, bahkan kompetitornya sekarang mungkin bukan lagi traditional banking. Wah, ini mungkin bisa berbagi cerita juga ya Pak Hendrawan ya, gimana caranya juga untuk mempersiapkan leadernya di era digital banking saat ini. Pak Hendrawan. Ya, jadi kalau kita lihat sejarahnya DBS gitu ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa dulu kita kenal DBS sebagai Development Bank of Singapore. Pada satu titik presiden kita itu Pak Piyush Gupta mencanangkan bahwa we are becoming the digital bank of Singapore. Jadi memang kalau kita lihat dari awal nih memang DBS ini sudah cope gitu dengan sudah memperkirakan bahwa di masa depan itu adalah digital akan lebih berperan gitu ya. Digital lah dunia kita saat ini gitu, dan di masa depan. Jadi dia sudah langsung bank sudah langsung berevolusi untuk memastikan bahwa kita ikut serta dalam persaingan di konteks digital tadi gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa tadi ada pertanyaan saya sempat baca di chat, bagaimana menghadapi yang mungkin datang dari non-bank gitu. Mungkin kekhawatiran itu ada, tapi karena memang dari awalnya bahwa kita menjadi digital bank gitu ya, dan itu kita bermain bersama dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin non-banking, tapi yang sekarang misalnya fintech dan perusahaan-perusahaan lain tersebut gitu. Jadi sudah menjadi misi kita bahwa DBS itu akan menjadi pemain yang cukup kuat di dunia digital. Dan pengaruhnya kepada para leader tentunya salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah tentunya kompetensi digital tadi gitu kan. Dan saya lihat gitu, saya sebagai orang yang baru mungkin ini sekitar 9 bulan bekerja di DBS gitu ya, saya baru bergabung di Januari.
DBS ini boleh dibilang dalam tanda kutip sangat royal gitu untuk memastikan pengembangan kompetensi karyawannya. Kita memiliki banyak sekali program di mana karyawan itu bisa ikut serta dalam konteks pengembangan kompetensi. Dan salah satu yang menjadi kompetensi andalan yang harus dikembangkan tentunya adalah mengenai digital itu, jadi digital savvy itu ya. Kemudian juga bank dalam tanda kutip kita lihat sangat amat royal guna menyediakan aplikasi-aplikasi terkini gitu, kepada karyawannya gitu. Tadi boleh di-share bahwa di HR sendiri kita sudah melengkapi aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di masing-masing siklus employee life cycle itu dengan aplikasi digital yang terkini. Bahkan teknologi-teknologi yang kita gunakan sudah meliputi teknologi robot, jadi robotik gitu ya, dan juga artificial intelligence. Salah satu yang kami unggulkan adalah untuk artificial intelligence dalam proses rekrutmen. Jadi kita sudah gunakan itu. Jadi dalam melakukan proses seleksi karyawan, ada artificial intelligence yang membantu kita gitu untuk mengungkap atau mendapatkan profil-profil karyawan yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kembali lagi bahwa memang evolusi DBS ini memang sudah menuju ke dunia digital, dan ini kita juga seperti yang saya share bahwa the future of work itu memang sudah disiapkan, bahkan sudah mulai kita implementasikan. Itu sih dari DBS. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, ini karena sudah mengantisipasi ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga kayaknya perlu mengantisipasi nih kalau di area kerja kita masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Kalau tadi perbankan DBS sudah mengantisipasi dan ketika itu terjadi, itu kan jadinya lebih cepat penyesuaiannya. Nah, ini hati-hati ya buat kita yang belum mengantisipasi. Yuk, mulai sekarang kita anticipate apa kira-kira perubahan yang akan terjadi ke depannya di area kerja kita masing-masing. Nah, Coach Fauzi, ini ada pertanyaan menarik. Jadi kayaknya apa sih mindset yang diperlukan sebenarnya untuk para leader ini ready gitu? Karena kadang-kadang orang hanya berpikir teknologinya yang perlu disiapkan. Apakah bukannya mindset-nya Coach gitu? Yes, exactly. Jadi betul yang perlu disiapkan adalah mindset-nya. Nah, mindset-nya pun adalah mindset digital sebetulnya, Coach Verly. Nah, yang sering disalah persepsikan orang itu adalah digital itu alat bantunya ya, sehingga banyak yang berinvestasi kepada alat bantunya, tetapi mindset-nya tidak diubah. Itu padahal digital itu ya, digital, agile itu sebetulnya semuanya pasti dimulai dari mindset. Ibaratnya kayak bawang itu kalau dikupas itu alat bantu kerja, tools yang digunakan itu kulitnya ya. Kalau dikupas lagi prosesnya gitu. Nah, di dalamnya lagi kemampuannya nanti di core-nya, core of the core-nya itu sebetulnya mindset-nya. Cara orang berpikir. Ambil contoh misalnya, kenapa kok digital itu menggunakan alat bantu yang misalnya mobile, terus kemudian menggunakan cloud, menggunakan big data, artificial intelligence dan seterusnya. Karena ada satu aspek di situ yang sebenarnya mewakili mindset digital, yaitu kecepatan, betul kan? Nah, kalau mindset untuk cepat ini saja tidak dimiliki, maka nanti sebaik apapun alat bantu kerjanya, itu malah dipakai untuk membuat ribet gitu. Kalau bisa dibikin ribet, kenapa mesti dibuat cepat gitu? Nah, kalau masih punya mindset begitu ya nggak cocok tuh dengan digital gitu. Terus adaptif, ya kan? Jadi kalau digital itu kan selalu adaptif gitu. Ada perkembangan baru langsung direspon. Ada perkembangan baru langsung direspon. Gambarannya misalnya teman-teman pakai aplikasi di mobile-nya ya, di mobile phone-nya. Itu kan aplikasinya ada update ya. Itu kapan kan teman-teman nggak inget kan? Karena terus-menerus gitu. Kalau zaman dulu waktu kita baru pakai komputer gitu ya Coach Verly ya. Paling nggak kita ya Coach Verly ya. Itu kan pakai Microsoft itu kan dulu berapa tahun sekali ada gantinya kan, misalnya Microsoft saya pakai pertama 95 ya, Microsoft 95, 98, Microsoft 2000, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, XP, itu lama banget XP ya. Jadi
untuk berganti dari satu periode ke periode berikutnya itu lama gitu. Karena memang era itu waktu itu kita belum punya mindset digital. Begitu punya mindset digital itu sebetulnya kecepatan itu jadi kunci, adaptasi jadi kunci ya. Dan yang ketiga open ya. Digital itu open. Open itu artinya platform itu terbuka gitu. Meskipun yang membuat Apple, yang meskipun yang membuat Google, Android maupun iOS itu open, siapapun boleh berkontribusi di sana. Nah, kalau mindset orangnya ya sudahlah lambat, tidak adaptif ya, dan tidak open, bisa dibayangkan alat bantu kerja sebaik apapun itu tidak akan bermanfaat. Itu Coach Ferli. Betul, mindset duluan. Ya. Mindset jadi penting, dan saya rasa tadi Pak Hendrawan sudah menyampaikan ya bahwa banyak sekali development yang diberikan, dan saya yakin pasti porsinya cukup besar ini Pak Hendrawan, yaitu investasi untuk mengembangkan mindset. Begitu ya Pak Hendrawan ya? Iya, itu yang saya alami sih, pengembangan baik dari sisi infrastruktur maupun tadi ya mindset yang disampaikan Coach Fauzi ya. Saya pikir dalam hal ini DBS cukup dalam tanda kutip yaitu royal untuk melakukan hal tersebut, karena memang misinya untuk menjadi the best bank, the better world tadi ya. Ya. Dan kalau kita melihatnya sebagai investasi, maka royal itu jadi nggak apa-apa gitu ya. Kecuali kalau kita lihat itu sebagai kos gawat itu ya. Betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana menjadi leader to lead without authority? Mungkin sebenarnya bukan lead without authority ya, tapi authority yang seperti apa? Nah, bisa share ya Coach Fauzi? Authority seperti apa sih leader saat ini yang diperlukan, Coach? Betul. Jadi ada beberapa miskonsepsi ya terkait pemimpin generasi baru itu. Misalnya dipandang berarti nggak ada otoritas ya. Terus bahkan ada nih ketika kita memperkenalkan agile leadership itu sering ditanya orang, berarti di situ kan ada istilah self organizing ya. Berarti kalau organisasinya self organizing itu nggak ada yang punya kewenangan untuk memerintah gitu ya. Nah, sebetulnya bukan demikian. Malah kalau di dalam pendekatan agile leadership di mana kita mau membangun organisasi yang self organizing, kewenangan, kemudian kemampuan untuk aturan untuk menyampaikan pendapat, memutuskan dan sebagainya, itu malah dituangkan secara formal, Coach Ferli, dan disepakati bersama. Ibaratnya begini, main sepak bola, ya, main sepak bola itu kan ada aturannya, ya. Tetapi ketika kita sudah berada di lapangan, bebas kan gitu ya, bebas kita pecicilan mau jungkir balik, mau tidur aja boleh kok di situ gitu ya. Tetapi ada aturan mainnya bahwa kalau bolanya masuk ya Anda kalah nanti gitu. Nah, jadi berdasarkan aturan itulah ya, maka aturannya transparan, terbuka, semua paham dan bisa selalu direview dan diperbaiki, dan itu mengikat kita semuanya termasuk pemimpinnya. Bedanya di situ. Jadi kewenangannya itu tidak hanya melekat kepada person to person. Ya, karena kalau demikian nanti malah organisasi jadi tidak efektif. Misalnya ya, ketika berganti orang kita nggak jadi lagi disiplin, ya, karena dulu yang ngajarin kita disiplin itu Bapak A gitu. Nah itu nggak cocok untuk desain organisasi modern. Organisasi modern itu siapapun yang punya kedudukan sebagai leader, maka kita akan bekerja dengan cara yang sama. Kita mematuhi values yang sama, kita mematuhi norma organisasi yang sama, dan kita bekerja di dalam sebuah koridor di mana aturan main untuk self-organizing body itu kita sepakati dan kita jalankan. Jadi seperti itu. Jadi bukannya dihapuskan itu chaos nanti ya, tetapi malah secara transparan kita akui, dan yang kita akui dan kita ikuti itu menjadi pengikat kita semuanya termasuk pemimpinnya. Gitu. Itu Coach Ferli. Baik. Jadi Bapak Ibu tetap diperlukan ya, leaders, kemudian struktur dan sebagainya, itu otoritas tetap diperlukan, hanya tidak bisa lagi seperti dulu. Ya, kita mesti cari modelnya seperti apa. Ya. Nah, kalau tadi sudah bicara diversity, sudah bicara uncertainty, yang terakhir ini adalah bicara mengenai evaluasi. Pertanyaan yang juga banyak diajukan adalah bagaimana kita mengevaluate kinerja, KPI, dan sebagainya saat bekerjanya hybrid seperti ini, in the future, seperti apakah sebenarnya evaluasi itu harus dilakukan. Pak Hendrawan boleh share nggak Pak ke kami, kira-kira seperti apa sih Pak penilaian ketika bekerjanya hybrid seperti ini, atau untuk antisipasi, karena at the end kan bisnis harus profit gitu ya Pak ya? Betul sekali. Iya.
Jadi kalau menurut saya gitu ya, konsep dari proses evaluasi itu sebetulnya tidak berubah. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan dari sebuah konsep penilaian kinerja gitu ya. Kalau kita lihat, kalau zaman dulu ada istilahnya KPI, kemudian ada yang istilahnya menggunakan scorecard, kemudian ada beberapa metode penilaian kinerja lah. Nah, penilaiannya ada yang kalau dulu dilakukan setengah tahun atau setahun 2 kali, kemudian berkembang menjadi setahun 4 kali setiap kuartal, ada juga yang akhirnya berkembang anytime. Jadi anytime feedback gitu. Nah, DBS saat ini sudah juga mulai menerapkan yang namanya anytime feedback. Anytime feedback ini bisa dengan cepat, kita ada tools-nya, ada aplikasinya. Jadi kita itu di-encourage untuk memberikan feedback kepada baik kepada tim, kolega, bahkan juga ke atasan. Jadi jangan kaget misalnya tiba-tiba di portal sistem kami, tiba-tiba misalnya contoh atasan saya mengirimkan pesan, tolong diberikan evaluasi terhadap saya. Nah, jadi itu yang mungkin dari sisi konsep, tapi dari caranya mungkin karena kita bekerja dengan jarak gitu ya, tidak lagi berkumpul dalam satu kantor. Nah, ini kembali lagi bahwa bank memberikan tools, kemudian memberikan panduan kepada para managers dan juga untuk para karyawan untuk senantiasa misalnya bagaimana melakukan evaluasi, di mana pada saat meeting apa yang harus dipastikan, checklist tadi tadi ada share mengenai checklist bagi peserta meetings gitu ya. Jadi itu ada checklist-checklistnya kepada mereka yang menghadiri meeting ataupun melakukan proses monitoring untuk memastikan bahwa kinerja timnya tetap terjaga dengan baik. Jadi mungkin saya simpulkan tadi, satu adalah penilaian, saya pikir tidak ada konsep yang berbeda secara signifikan, cuma mungkin caranya yang berbeda, dengan tools yang mungkin sekarang ini berbeda, pilihannya bisa kembali kepada perusahaan masing-masing, ada yang tadi saya bilang 3 bulan atau setahun 2 kali, kemudian 3 bulanan, ada yang kemudian menjadi anytime feedback gitu ya. Itu mungkin adalah kebijakan perusahaan masing-masing. Kalau kita melihat bahwa sekarang anytime feedback ini menjadi suatu hal yang sifatnya dengan cepat bisa mengakomodir perubahan gitu. Jadi kalau kita langsung misalnya ada kolega yang kita dalam suatu project ada yang kurang gitu ya, kita bisa langsung feedback berikan kepada mereka. Dan di layar saya pun langsung, jadi misalnya ada orang memberikan feedback kepada saya, itu di layar saya langsung terlihat gitu, feedbacknya. Dan kita bisa merespon. Dan itu dimasukkan ke dalam satu sistem monitoring evaluasi kinerja. Mengenai juga tadi menanggapi mengenai otoritas juga gitu ya, bank juga saat ini sudah mulai menerapkan yang namanya horizontal organization. Jadi secara hierarki mungkin tidak lagi sesuai dengan konteks agile dan scrum dan segala macam itu ya. Jadi tidak lagi terjadi urutan jalur komunikasi yang cukup panjang, tapi lebih ke arah horizontal sehingga proses perbaikan dan pencapaian keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Nah, ini unik, konsep yang menarik dan sedang kita mulai implementasikan. Gitu sih. Mungkin itu yang bisa saya share. Terima kasih. Wah, ini anytime feedback. Saya kalau dengan kata feedback tuh kayak langsung bersemangat gitu ya, karena ini adalah room for improvement kita ya. Kalau kita open terhadap feedback ya, kita bayangkan ini juga bisa berkembang terus. Dan tadi ada konsep menarik mengenai horizontal organization gitu ya. Wah, pertanyaan masih terus masuk nih ya, tapi ternyata waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi nih saat ini ya untuk mengeksplor lebih banyak. Coach Fauzi, saya terakhir mau tanya tentang feedback, Coach. Ya. Seperti apa, Coach, kalau dalam hal coaching atau mentoring memandang feedback ini, Coach? Baik, ini menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Indrawan ya, bahwa ada perbedaan generasi millennials dan yang ke depan itu adalah penilaian itu bukan hanya sekedar mereka gunakan untuk mengetahui
seberapa baik performance-nya, tapi digunakan sebagai alat bantu untuk bertumbuh, Coach Verly. Mereka juga ingin mengetahui apa dari diri mereka yang sudah jalan efektif dan apa yang perlu diimprove. Karena mereka itu sebetulnya punya dorongan kuat ya untuk terus memperbaiki dirinya. Maka mereka akan senang sekali ketika tadi penilaian-penilaian tadi disampaikan, tapi dengan konteks tadi bahwa ada hal yang sudah efektif yang kita bisa pertahankan, dan ada hal-hal yang saya memang perlu tingkatkan untuk lebih baik lagi sehingga saya tahu ruang bertumbuh saya di mana gitu. Nah, jadi ini mekanismenya akan sangat terbantu kalau leader bersama dengan anggota timnya secara berkala bertemu untuk menyampaikan informasi ini, Coach Verly. Ya. Nah, menyampaikan informasi ini biasanya formatnya dalam bentuk mentoring. Ya, kalau tadi saya gambarkan ada 3 lingkaran ya, directing gitu ya. Mulai itu bukan berarti nggak ada ya directing ya teman-teman ya. Mungkin tidak terlalu banyak gitu. Nah, yang tengah-tengah ini 50-50 ini. Karena juga anggota tim kita perlu mendapatkan informasi apa yang sudah bagus dan apa yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir tadi juga di-challenge ya untuk diajak diskusi tentang what's possible for us gitu untuk yang bisa kita raih selanjutnya. Maka di ruang tengah ini di mana kita bisa terus menumbuhkan kemampuan kita dengan mengetahui apa yang efektif dan apa yang bisa ditingkatkan. Ini juga menjadi poin yang sangat penting untuk para leaders di masa sekarang dan akan datang. Itu Coach Verly. Ya. Baik, terima kasih. Wah, ini banyak sekali hal yang sudah kita diskusikan Bapak Ibu hari ini. Waktu kita juga sudah tidak banyak lagi. Mungkin Pak Hendrawan dan Coach Fauzi, ini yang hadirkan adalah para leaders, banyak juga leadersnya level madya. Artinya masih ada atasannya lagi, tetapi juga sudah banyak generasi yang ada di bawahnya. Mungkin sebagai closing statement, Pak Hendrawan bisa memberikan apa sih yang perlu dilakukan oleh para leaders, Bapak Ibu yang hadir di sini, yang ada di level madya nih Pak, untuk memulai. Karena kadang-kadang, aduh yang atas masih begini Coach, tapi yang bawah juga pengen terus berkembang, saya ada di tengah. Kira-kira ada sebagai penutup nih, Pak Hendrawan, apa yang mesti dilakukan? Ya. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, dalam konteks ini mungkin dari sisi perjalanan karir yang saya lalui, apalagi sekarang dengan pandemi gitu ya, dengan konteks pandemi di mana semua harus melakukan penyesuaian. Siapapun harus melakukan penyesuaian. Jadi menurut saya kata kuncinya adalah adaptasi. Itu yang selalu saya usung gitu ya, bahwa adaptasi merupakan faktor yang sangat penting, baik bagi mereka yang misalnya tadi di level madya dan masih ada atasannya gitu ya, yang semua itu harus tentunya di tempat kita bekerja dilandasi dengan nilai-nilai yang kita sudah miliki, yang sudah ditetapkan. Hingga tadi yang sangat bagus disampaikan oleh Coach Fauzi adalah nilai-nilai tersebutlah yang menciptakan budaya gitu. Budaya itu yang nantinya akan menggiring kita untuk bisa mencapai suatu pencapaian kinerja yang ya balik-balik lagi tujuan perusahaan adalah untuk mencapai profit. Itu sih mungkin sebagai closing statement saya. Terima kasih Pak Hendrawan. Kalau dari Coach Fauzi, Coach silakan. Ya, Coach Verly dan coaching leader semuanya, Pak Hendrawan. Kalau tadi saya menyampaikan bahwa terjadi shifting dari directing ke empowering, maka empowering ini menuntut partnering atau kesetaraan. Ya, jadi jangan terlalu khawatir bahwa Anda sedang berada di middle level management sepanjang kesetaraan ini menjadi prinsip kita, ya, bahwa kita ke anak buah juga setara dalam artian kita menghormati mereka dan kita tidak merasa lebih tinggi dari mereka, tapi juga ke atasan kita juga setara, ya, tidak dalam jabatannya tapi dalam peluang untuk menyampaikan pendapat, untuk berdiskusi, untuk mengekspresikan apa yang perlu dibicarakan bersama, itu kita setara. Kalau kondisi itu tercipta, maka organisasi Anda ready untuk future. Terima kasih, Coach Verly. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Kita kasih aplaus dulu teman-teman semuanya untuk sesi hari ini. Pak Hendrawan, Coach Fauzi, luar biasa. Sharingnya sangat bermanfaat. Saya rasa banyak hal yang bisa kita ambil semuanya, Bapak Ibu, coaching leaders. Pertama tadi adalah terkait dengan diversity, menjadikan ini sebagai kekuatan, back to values. Ingat lagi values kita, kalau kayaknya udah nggak cocok, ayo redefine lagi. Karena mungkin values-nya juga harus ready untuk perubahan-perubahan ke depan. Ya. Kemudian juga terkait uncertain, serba tidak pasti.
kita bilang mentalnya disiapkan, mindsetnya disiapkan untuk menghadapi ketidakpastian ini, ya. Karena seberapapun bagusnya sarana, tools dan semua perangkat, kalau mindsetnya nggak siap, wah itu masalah juga di belakang hari, ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan tadi mengevaluasi, nggak ada yang berubah dengan evaluasi, tapi sekarang permasalahannya adalah feedback harus selalu diberikan. Selalu diberikan sehingga semua orang selalu punya ruang untuk memperbaiki dirinya. Ya, itu saja saya rasa banyak banget, nggak cukup kata-kata saya untuk merangkum semua yang kita bicarakan hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu, ambil hikmahnya, ambil 1-2 poin, kemudian terapkan. Karena sekali lagi, yang mengubah Anda, mengubah organisasi Anda, itu bukan pengetahuan, tapi tindakan. Jadi ambil satu hal yang bermanfaat, terapkan hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Hendrawan, sukses buat DBS, sukses juga buat Pak Hendrawan, Mas Fauzi juga seperti itu, sukses Terima selalu untuk kasih, kita semua. Pak Hendrawan, terima kasih. Semuanya, saya kembalikan lagi kepada Mbak Kiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.